Semoga adik-adik pada saat ini semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sekarang adik-adik kita mulai ibadah kita. Kita mengangkat satu pujian dengan judul With Christ in the Vessel. With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel we can at the storm, at the storm, at the storm. With Christ in the vessel we can at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Baik adik-adik semuanya, sebelum kita berdoa, kita mengangkat satu pujian, Kala Ku Cari Damai. Cari
Nah, sekarang kita akan berdoa, kita ambil sikap berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus atas segala sukacita dan berkat yang luar biasa yang telah kami terima dalam kehidupan kami saat ini. Kasihani dan ampunilah kami anak-anak-Mu yang berdosa ini. Kiranya kami dilayakkan di hadirat-Mu yang kudus itu. Bapa, kami memulai ibadah virtual ini. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, sekarang mari kita saksikan pujian vokal solo yang dibawakan oleh teman kita, Fabian Zega.
kita kumpulkan persembahan kita, kita kasih persembahan yang baik buat Tuhan Yesus dengan mengangkat satu pujian, Betapa Hatiku. Ayo, puji Tuhan, masih ada sukacita. Nah sekarang, sebelum kita masuk pada cerita, sebelum kita mendengarkan cerita,
mari kita angkat satu pujian dengan judul Anak Sekolah Minggu, dengar-dengarlah. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Nah, hari ini kita akan mendengarkan satu cerita Alkitab yang baru yang dikutip dari Amsal pasal 1 ayat 8. Sekarang, ayo anak-anak ibu semua dulu buka Alkitabnya. Amsal pasal 1 ayat 8. Mari kita dengarkan lagu pujian yang berisi Amsal pasal 1 ayat 8 yang akan dinyanyikan oleh ibu guru-guru SM kita. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Amin. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang manis, ini kami anak-anakmu akan mendengarkan firman-Mu. Bukakanlah hati kami agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Anak-anak ibu, hari ini kita akan dengarkan cerita yang bertema hadiah untuk ibu. Hadiah untuk ibu. Nah, sekarang ibu akan bercerita satu cerita yang baik. Dengarkan baik-baik. Ayo, yang ganggu adiknya, tenang dulu supaya kita boleh mendengarkan cerita Alkitab yang baru. Anak-anak ibu, coba lihat. Ini adalah gambar sebuah rumah. Ya, ini adalah gambar sebuah rumah. Biasanya yang ada di dalam rumah itu siapa aja? Ayo. Ya, betul. Yang ada di dalam rumah itu biasanya ada ayah atau papa, ada ibu atau mama, ada anak, dan mungkin saja ada tante dan om atau nenek dan kakek yang tinggal bersama dengan kita di dalam rumah ini. Nah, anak-anak ibu, kalau di dalam rumah itu biasanya ya, kita itu bisa sering cerita, bisa sering curhat pada saat kita sedang berkumpul semua. Kita sedang bersama dengan anggota keluarga. Misalnya ya,
kita bisa bersama dengan anggota keluarga pada saat menonton bersama. Kita bisa bersama dengan keluarga pada saat duduk santai. Atau kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga pada saat sedang makan. Ya, ini biasanya kita bisa berkumpul bersama itu pada makan malam. Pada saat makan malam. Anak-anak ibu, waktu ibu masih kecil ya, pada saat makan malam ini, keluarga ibu akan mulai makan jam 7 sore dan itu akan siap nanti jam 8 bahkan setengah 9. Mengapa? Karena pada saat makan bersama seperti ini, semua anggota keluarga akan bercerita tentang apa yang dirasakan sepanjang hari itu, dari pagi, siang, sore, bahkan pada malam sebelum kita makan bersama. Ya, semua akan bercerita. Ya, ini misalnya si kakak bercerita tadi ya mama ya, waktu kakak ke sekolah itu kakak sudah jatuh. Ya, mamanya dengar dengan baik. Lalu si abang juga cerita, ya tadi ya mama ya, waktu abang ke sekolah itu tadi tiba-tiba aja ujian. Kata ibu guru, hari ini kita ujian, ayo simpan bukunya, kita ujian. Apa yang terjadi kata papanya? Apa yang terjadi abang? Bagaimana? Bisa nggak ujiannya diselesaikan? Ternyata ujiannya tidak dapat diselesaikan. Nah, pada saat itu Nogu, ayahnya memberikan nasihat. Pada saat kita curhat, pada saat kita cerita, kalau di sana kita mendapatkan satu masalah, kita mendapatkan satu kejadian yang tidak menyenangkan, maka orang tua akan memberikan nasihat. Ayah kita atau papa kita, ibu kita atau mama akan memberikan kita satu nasihat, satu ajaran didikan, mengingatkan kita supaya anak-anak ibu tidak mendapatkan masalah dalam kehidupan. Ya, misalnya tadi kan si adik laki-laki cerita, "Mah, papa, tadi di sekolah itu tiba-tiba ada ujian." Nah, mengapa ujiannya tidak bisa diselesaikan? Ya, ternyata pada saat ibunya mengingatkan, "Hayo adik, jangan lupa belajar. Besok kamu sepertinya akan ujian." Tapi si adik bukannya belajar. Dia bukannya belajar, tapi apa kerjanya Nogu? Ketika ibunya menyuruh dia belajar, dia tidak dengar nasihat ibunya. Apa kerjanya? Ini dia. Ya, si adik diam-diam, dia tidak dengar, tidak mengikuti suara ibu, suara mama atau suara papa. Dia diam-diam main game. Dia diam-diam main HP, sembunyi lagi. Nah, dia tuh asik sekali dengan handphonenya. Nah, makanya ketika dia ujian tiba-tiba, apa yang terjadi? Apa yang dialaminya ketika si adik ujian tiba-tiba? Dia bingung. Dia bingung. Aduh, gimana nih? Ujiannya kok tiba-tiba aja nih? Kok nggak diingatkan sama ibu guru ya? Kalau besok lusa itu kita ujian. Dia bingung, dia susah, kepalanya pusing. Dan hanya satu jalan yang baik agar dapat nilai yang baik apa? Nah, ini apa yang dilakukan si adik. Nah, ini dia. Dia nyontek. Dia menyontek jawaban dari temannya yang sebelah karena dia tidak tahu apa yang harus ditulis di kertas jawabannya. Nah, tapi bagaimana dengan si kakak? Si kakak cerita juga. Tapi kalau kakak ya adik ya, ini kakaknya cerita. Kalau kakak ya adik ya, kalau ujian itu biarpun tiba-tiba, kakak nggak pernah susah deh. Mengapa? Karena ketika kakak disuruh oleh mama, oleh papa untuk belajar, kakak akan belajar baik-baik. Nah, ini kakaknya.
kakaknya belajar dengan baik-baik. Biarpun ibu guru di sekolah nggak mengingatkan, besok ya kita ujian, tapi kakaknya sudah siap-siap. Dia belajar dengan baik. Dia mendengarkan nasihat mama dan papa, karena mama dan papa setiap saat mengingatkan, ayo belajar anak-anak, jangan lupa belajar. Nah, ini kan kakaknya belajar dengan baik, meskipun kakaknya tidak tahu kalau besok itu adalah ujian. Nah, apa yang terjadi? Apa yang dirasakan si kakak ketika ujian? Tiba-tiba, apa yang dirasakannya? Dia sangat gembira, ya. Dia sangat gembira. Nih, kakaknya gembira, kakaknya bisa menyelesaikan ujiannya dengan baik, dan dia bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Nih, Bapak Guru memperhatikan dengan baik kertas ujian kakaknya. Dan Bapak Guru melihat bahwa jawaban dari kakaknya itu sangat baik semua, sehingga Bapak Guru sangat senang. Anak-anak ibu, itulah cerita kita hari ini ya. Kita harus selalu mengikuti nasihat ayah dan mendengarkan ajaran ibu. Anak-anak yang tidak mendengarkan nasihat ayah, anak-anak tidak mengikuti ajaran ibu, itu hidupnya akan susah dan mendapatkan masalah, yang akan sulit dalam menjalani hari-harinya. Contohnya seperti si adik tadi, karena ketika dia diingatkan untuk belajar, ternyata dia tidak belajar, dia main game, dia berbohong. Apa yang terjadi? Dia hanya bisa menyontek jawaban dari temannya. Dia susah memikirkan apa jawaban yang harus saya tulis. Akhirnya dia mencari jalan yang cepat, yaitu menyontek. Jadi Nogu, kalau kamu ingin menjadi anak yang baik, anak yang berhasil, kamu harus mendengarkan nasihat ayah dan ibu. Ya, nasihat ayah dan ibu. Jangan tidak diikuti nasihat ayah dan ibu, supaya kelak kamu menjadi anak yang berhasil. Ya, kalau di antara anak-anak ibu ada yang mau jadi dokter, yang jadi guru, yang jadi presiden pun, atau yang menjadi pilot. Nah, kamu bisa mengejarnya, kamu bisa meraihnya, asalkan kamu mendengarkan nasihat ayah dan ibu dan mau melakukan yang baik dalam hidup ini. Ya, jadi anak-anak ibu, tadi ibu katakan tema atau judul dari cerita kita hari ini adalah hadiah untuk ibu. Nah, anak-anak ibu pernah kasih hadiah kepada ibu sekuntum bunga? Ini juga hadiah yang paling baik. Apakah anak-anak ibu pernah kasih kado yang lain? Misalnya kasih baju atau kasih barang-barang yang lain, barang-barang dapur, itu juga hadiah yang baik. Tapi hadiah yang paling baik di hati seorang ibu adalah anaknya mau mendengarkan didikan ayahnya dan mau mengikuti nasihat ibunya. Ya, itu hadiah yang paling terindah yang membuat orang tua sangat bahagia ketika anaknya mau mendengarkan nasihat ibunya dan mau mengikuti ajaran ayahnya. Karena itu anak-anak ibu, jangan malas ya, jangan tidak mau mengikuti suara mama dan papa, supaya kamu kelak menjadi anak yang berguna bagi Tuhan, bagi orang tua, bagi sesama, dan bagi siapapun kelak kalau kamu sudah besar. Baiklah anak-anak ibu, demikianlah cerita kitab kita. Sekarang kita akan menghafal hafalan yang dikutip dari Amsal pasal 20 ayat 20. Ibu baca dan kamu ikuti. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Demikianlah firman kita pada hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan berkatilah anak-anak kami, biarlah semua anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berguna, yang menjadi kebanggaan Tuhan Yesus, orang tua, dan seluruh keluarga. Berkati kami semua Bapa, biarlah kasih-Mu yang selalu bersama dengan kami. Terpujilah Engkau dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Adik-adik semuanya, masih ada sukacita? Nah, untuk menyambut cerita dari pencerita, mari kita angkat satu pujian dengan judul Di Doa Ibuku. Masih kecil, Baiklah anak-anak ibu semua, mari kita akhiri kebaktian kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang selalu mengasihi kami, Bapa yang masih memberi kami nafas kehidupan, kesehatan yang baik hingga hari ini. Terima kasih Bapa atas berkat dan anugerah yang boleh kami terima. Itu semuanya hanya karena kasih-Mu, bukan karena kekuatan, bukan karena kesucian dan ketulusan hati kami. Tiada balasan dari kami selain ucapan syukur yang dapat kami panjatkan di hadirat-Mu. Ampuni kami Bapa atas segala dosa yang telah kami lakukan, ucapan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah semuanya tidak menjadi penghalang berkat dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami Bapa, kami telah
melaksanakan kebaktian kami telah bernyanyi, kami telah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah itu menjadi kemuliaan bagi Bapa yang di surga. Dan anak-anak kami yang telah mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan berkati, biarlah Tuhan jadikan mereka anak-anak yang baik, anak-anak yang berguna. Dan kami berdoa buat kehidupan kami saat ini, virus yang sedang melanda di seluruh dunia, virus corona yang membuat kami sangat takut. Kami mohon Bapa, biarlah Tuhan berkati negara kami, biarlah virus corona boleh lenyap dari negara yang kami cintai, terlebih-lebih Pulau Nias yang sangat kami sayangi. Berkatilah kami semua Bapa, agar kami tetap bisa memuji dan memuliakan Engkau di surga. Doa kami yang jauh dari kesempurnaan, kiranya Tuhan Yesus sempurnakan. Dan Tuhan Yesus telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan melindungi engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Adik-adik semuanya, sampai di sini ibadah kita pada hari ini, dan sampai jumpa pada ibadah berikutnya. Dan kakak ingatkan, selalu ikuti protokol kesehatan, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.